Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah telah mengadakan workshop kealwasliyahan dan tahsinul Quran bagi dosen UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada 29 sampai 31 Juli 2024 lalu. Berikut informasinya. Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah menggelar workshop kealwasliyahan dan tahsinul Quran bagi dosen UMN Al-Wasliyah. Kegiatan yang digagas oleh Badan Pengurus Harian BPH UMN Al-Wasliyah bekerja sama dengan Majelis Pendidikan Pengurus Besar MPPB Al-Jam'iyatul Wasliyah ini diadakan di Aula Oka Usman, Kampus Abdurrahman Syihab. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 29 sampai 31 Juli 2024. Workshop kealwasliyahan dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dosen mengenai kealwasliyahan. Dr. Haji Firmansyah MSI, Rektor UMN Al-Wasliyah menuturkan bahwa UMN Al-Wasliyah akan rutin melaksanakan kegiatan ini guna menambah wawasan para dosen mengenai kealwasliyahan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para dosen akan memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Wasliyah. Yang pertama, kita di bawah naungan PB Al-Wasliyah, artinya apa yang diinstruksikan oleh PB Al-Wasliyah, MP PB Al-Wasliyah bersama BPH tentu kita ikuti, apalagi hal ini adalah hal yang baik untuk menambah wawasan kawan-kawan kita ya dosen di UMN Al-Wasliyah tentang kealwasliyahan. Kita tahu bahwa organisasi Al-Wasliyah adalah organisasi yang menghubungkan dan salah satu organisasi masa Islam. Ya, tentu dengan berkoordinasi dengan BPH, MPPB dan PB Al-Wasliyah, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Cuma yang pasti insya Allah ini kan ada pemetaan Al-Quran, jadi dosen-dosen nanti akan dibagi menjadi 4, kalau tidak salah saya menjadi 4 kategori, 4 bagian. Masing-masing itu nanti akan dibina selanjutnya, terutama yang memang masih baca Qurannya yang mungkin perlu dibina. Ketua Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al-Wasliyah Haji Ridwan Tanjung SHMSI mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan ini. Dengan adanya workshop ini dapat meningkatkan kualitas dosen UMN Al-Wasliyah terutama dalam hal kealwasliyahan. Sampaikan kami dari MPPB Al-Wasliyah ini sebenarnya sangat mendukung kegiatan ini karena sesungguhnya ini salah satu yang ada diamanatkan di dalam sistem pendidikan Al-Wasliyah. Jadi ini inisiatif yang diambil oleh UMN ini adalah merupakan amanat dari sistem pendidikan Al-Wasliyah. Workshop ini ingin meningkatkan kualitas dosen-dosen kita, terutama dalam bidang kealwasliyahan. Karena kita harus berpegangan bahwasanya perguruan tinggi Al-Wasliyah itu haruslah dosen-dosennya itu, tenaga-tenaga pendidik itu mempunyai pemahaman yang dalam tentang Al-Wasliyah. Mereka tidak hanya terbatas kepada pelaksanaan kehidupan perguruan tinggi yang tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi juga salah satu yang saya sebutkan dalam tanda petik dharma keempat itu adalah kealwasliyahan. Nah, ini kita mendorong ini. Bagaimana mereka di samping terutama penelitian, mereka mendalami kealwasliyahan. Kealwasliyahan itu bisa menjadi sumber atau subjek untuk penelitian. Dikaitkan dengan berbagai bidang pendidikan, bidang kemasyarakatan, dan berbagai bidang hukum dan sosial. Karena itulah ini menjadi salah satu model untuk pelaksanaan ini semacam ini nanti di berbagai perguruan tinggi kita. Ini akan kita push terus, endorse terus, supaya semua perguruan tinggi kita akan melaksanakannya. Karena itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dosen kita terutama dalam bidang kealwasliyahan. Workshop ini dihadiri oleh beberapa narasumber, di antaranya Kolonel Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Zaid Isma MM, Ketua Majelis Kader Al-Wasliyah yang memaparkan materi mengenai penguatan potensi dosen melalui pembinaan jati diri. Dipaparkan bahwa untuk membina jati diri dibutuhkan kesadaran diri, mengubah sifat negatif, dan menetapkan hati. Potensi dosen harus dikuatkan dengan 3 aspek, yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap. Jadi sebenarnya jati diri itu sudah ada di setiap diri manusia.
Yang perlu sebenarnya meningkatkan itu harus diasah. Seperti watak, sifat, kepribadian. Itu sudah ada dalam diri kita. Tapi kalau tidak dibangkitkan seperti yang kita lakukan hari ini, terkadang itu terlupakan. Ada pada diri, potensi juga mereka sebagai dosen ya pasti ada. Tapi ingin kita bahwa potensi dan jati diri itu betul-betul dibangun kembali, diberikan semangat kembali. Karena kalau tidak demikian mereka terlupakan apa adanya mereka lakukan. Sehingga peningkatan kualitas dosen-dosen kita ya seperti itu saja. Contoh tadi kita lihat, mereka masih ragu-ragu untuk menyampaikan ada, tapi karena tidak terbiasa, tidak dilatih, sehingga akhirnya bungkem. Jadi perlu sebenarnya seperti ini ya kita lakukan minimal 1 tahun sekali, mengingatkan kembali kepada mereka. Potensi itu ada, tapi tidak dibangun dengan baik. Ketua Umum Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyuril Khomis SHMM, yang juga menjadi narasumber pada workshop ini memaparkan materi mengenai Al-Wasliyah menuju 1 abad tetaplah menjadi buah hati umat. Di sini dipaparkan kembali mengenai sejarah Al-Wasliyah dan penyebaran Al-Wasliyah hingga saat ini. Untuk mewujudkan Al-Wasliyah yang menjadi buah hati umat, Ketua Umum mengajak seluruh kader Al-Wasliyah untuk mengaktualisasikan kepribadian Al-Wasliyah, kreativitas kepemimpinan Al-Wasliyah, dan suara ulama Al-Wasliyah. Salah satu yang menjadi concern kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya dari Al-Jam'iyatul Wasliyah, khususnya para pendidik, para pengelola kampus, para pengelola pendidikan. Karena kita sesungguhnya dari sisi materi, dari sisi infrastruktur kita punya. Ya, jadi yang langkah pertama adalah kita tingkatkan kemampuan, wawasan dan kreativitas dari para pengelola pendidikan. Ya, di samping saya ada Pak Ridwan, Ketua Bidang Pendidikan, Ketua Bidang Kader. Jadi ini kita kolaborasikan. Yang kedua adalah kita kepengen menjadikan Al-Wasliyah itu orang datang ke Wasliyah bukan sekedar dia menimba ilmu saja, tapi di samping ilmunya bertambah, akhlaknya berubah, moralnya semakin baik, sikapnya semakin mumpuni untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Itu bahagian dari sesuatu yang akan kita terus kawal dan kita terus lakukan evaluasi. Yang ketiga tentunya kita juga berharap ada sinkronisasi antara kita sebagai pengelola, kemudian kampus sebagai pelaksana atau sekolah sebagai pelaksana dengan wali murid atau wali santri. Jadi selama ini kita hanya berinteraksi dengan murid saja. Tidak mungkin kita buat forum untuk berinteraksi kepada wali murid atau wali santri. Atau kalau di perguruan tinggi hanya kita ketemu ketika wisuda saja. Mungkin perlu dipikirkan ke depan sesuatu media yang bisa membuat kita saling berkomunikasi. Mungkin ini lebih khusus kepada tingkat SMP, SD, SMA. Mungkin di perguruan tinggi mungkin tidak seperti itu. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita ingin orang yang masuk ke Wasliyah itu merupakan keluarga besar kita. Jadi di sini bukan akadnya transaksional, dia bayar uang kuliah, dia bayar sekolah, lantas mendapatkan manfaat. Tidak sekedar itu. Tapi mereka hadir ke Wasliyah, dia memberikan sesuatu kepada kita dalam bentuk kewajibannya. Kita berikan juga kewajiban kita, itu transaksional. Tapi kita ingin lebih dari situ. Sering kita mengatakan orang bisa membangun jembatan hati. Orang bisa membangun jembatan penyeberangan ya, tapi tidak semua orang bisa membangun jembatan hati. Nah, itulah wasol, menghubungkan. Workshop Keal-Wasliyahan hari kedua diisi dengan berbagai pemaparan materi dari 4 narasumber. Para dosen dibagi ke dalam 4 ruangan dan workshop dilaksanakan secara paralel. Workshop ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peserta mengenai Al-Wasliyah. Narasumber pertama yaitu Dr. Anda Hajah Nurliati Ahmad MA, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Al-Wasliyah yang menyampaikan materi mengenai Al-Wasliyah dalam lintasan sejarah. Ia memaparkan mengenai latar belakang dan proses berdirinya Al-Wasliyah. Narasumber kedua yaitu Dr. Andes Haji Arifin Umar yang menyampaikan materi mengenai mazhab dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini ia menjelaskan secara khusus mengenai mazhab Syafi'i karena Al-Wasliyah bermazhab Syafi'i.
Terkait Ahlus Sunnah wal Jamaah dijelaskan bahwa istilah ini sudah banyak dipakai sejak masa sahabat Rasulullah sampai generasi-generasi berikutnya. Ahlus Sunnah berarti ahli mengamalkan sunnah, penganut sunnah atau pengikut sunnah. Harapannya ke depan, pertama tentu para dosen ini sebagai kader-kader yang bisa melaksanakan amanah-amanah organisasi melalui akademis. Melalui akademis sehingga pengembangan Wasliyah ke depan sangat lebih bagus. Lalu dengan acara workshop ini bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan dari para dosen, dan itu ada kaitannya dengan nilai, mungkin nilai prestasi mereka. Bapak Marhomes mengatakan bahwa marilah sama-sama kita menjadi bagian Al-Wasliyah, terutama keberpihakan dan berkelanjutan. Jadi berkepihakan itu adalah dimanapun di dalam memfungsikan tugas-tugas kita sebagai aktivis Wasliyah, tetap berpihak kepada kemajuan Wasliyah. Dan berkelanjutan bukan karena tugas-tugas saja, tapi di luar itu pun di purna tugas tetap bagaimana ikut merawat dan menjaga kelangsungan Al-Wasliyah ini. Sangat menarik, sepertinya kurang waktu ini. Kurang waktu sangat menarik sekali karena mereka mendapatkan informasi-informasi tentang intern Wasliyah itu sendiri ya, yang mungkin bagi mereka sangat penting mengetahuinya itu. Jadi responnya sangat positif dan mereka sangat luar biasa perhatiannya. Terkadang di luar jam-jam mengajar itu kan cukup capek ya, tapi mereka bisa bertahan duduk berjam-jam, luar biasa itu. Narasumber ketiga yakni Husni Tamrin Lubis yang menyampaikan tentang memahami sibuqah, wijhah, dan khittah Al-Wasliyah sebagai upaya meningkatkan kualitas kader Al-Wasliyah. Narasumber terakhir yaitu Dr. KRT Hardi Mulyono Kalsurobakti, Ketua Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah, yang memaparkan tentang kekhasan pendidikan tinggi di UMN Al-Wasliyah. Selain workshop, kegiatan kali ini juga diisi dengan tahsinul Quran. Tahsin Quran ini dilaksanakan untuk mematangkan kembali bacaan Al-Quran serta menghindari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang dapat menjadikan perubahan arti dan makna sebuah ayat. Di hari ketiga, para peserta diberikan pemaparan materi oleh 4 narasumber mengenai tahsinul Quran, yaitu Dr. Tuah Sirait, Dr. Anda Hajah Nurliati Ahmad MA, Zahro Baiti, dan Isma Tanjung. Di akhir kegiatan, para dosen melaksanakan post-test membaca Al-Quran. Setelah kita melakukan workshop ya, dan kita bisa membandingkan antara pre-test dan post-test. Jadi alhamdulillah kita melihat banyak kemajuan. Ya, kalau sebelumnya itu ada beberapa hal dalam tanda kutip masih kurang, tetapi setelah kita berikan pemahaman, pembelajaran, beberapa teori-teori, beberapa macam tajwid, makharijul huruf. Alhamdulillah hari ini terakhir ketika kita melakukan post-testnya kan secara langsung ya, face to face. Alhamdulillah mendapat kemajuan yang banyak kelihatannya seperti itu. Namun demikian masih terus ada follow up-nya sesudah ini kan begitu ya. Bagaimana nanti pihak dari rektorat menyikapi ini sehingga klasifikasi yang sudah dibuat beberapa hari ini, pemetaan ini bisa ditindaklanjuti. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak BPH tadi itu ke depannya bisa tambah bertingkat. Yang sudah bagus, kita berusaha tambah bagus lagi. Memang sih ada yang masih terbata-bata di awal, tapi pada akhirnya tadi kita lihat udah secara umum perbaikannya banyak sekali. Kami berharap ya, tentunya saya juga berharap bagaimana kepada Bapak Ibu dosen UMN berusaha meningkatkan bacaannya sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada mereka tadi di kelas. Ada satu tekad di dalam diri masing-masing, minimal menyediakan waktu itu 5 menit untuk membaca Al-Quran dalam 1 hari 1 malam. Dengan demikian dia akan menjadi mahir ya, mata kita ini akan lebih familiar dengan huruf-huruf Al-Quran itu. Jadi kalau pada mulanya mungkin hanya 5 menit bisa membaca, tapi besok-besoknya dan seterusnya
15 menit itu tidak terasa, apalagi setengah jam udah bisa menyelesaikan 1 juz, itu yang kita harapkan. Workshop ditutup secara resmi oleh Ketua Badan Pengurus Harian UMN Al-Wasliyah Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti. Dalam kata sambutannya, ia menyadari bahwa workshop selama 3 hari masih terlalu singkat untuk dapat meningkatkan kepedulian dan kesadaran seluruh peserta terhadap Al-Wasliyah. Namun diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan dosen mengenai Al-Wasliyah, sehingga nantinya para dosen dapat berkontribusi untuk keberlangsungan Al-Wasliyah dan UMN Al-Wasliyah. Workshop Al-Wasliyahan dan Tahsinul Quran ini diharapkan dapat diadakan secara rutin, sehingga seluruh dosen dapat mengenal Al-Wasliyah dengan baik dan dapat rutin mempelajari Al-Quran. Para peserta juga berharap agar nantinya dapat dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk pelaksanaan Tahsinul Quran. Workshop ke Al-Wasliyahan dan Tahsin Quran itu sangat bermanfaat, terutama memacu kembali semangat ber-Al-Wasliyah yang mungkin belum sepenuhnya dilakukan dalam bentuk tindakan. Jadi diadakan workshop ini mengembalikan ghiroh, semangat, serta pemahaman untuk dilakukan secara total di lingkungan tempat tinggal pada umumnya, di masyarakat, sehingga apa yang menjadi ruh dan cita-cita Al-Wasliyah itu benar-benar sampai kepada masyarakat, dan masyarakat itu mengetahui serta memiliki ketertarikan untuk bergabung di dalam Al-Wasliyah dan membesarkan Al-Wasliyah ini. Terkait tahsin itu kan terkait dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak hanya pengucapan huruf, tapi juga tajwid serta sifatnya. Mungkin kita semua di sini sama-sama pernah belajar baca Quran. Ada yang baru, lama, dan hanya belajar itu di waktu kecil. Belajar di waktu kecil yang kemungkinan ketika besar tidak membidangi Al-Quran, mungkin tidak fokus kepada hukum tajwid. Jadi dilakukannya kegiatan workshop dan tahsin ini mengembalikan ingatan itu terhadap hukum dan cara baca makhorijul huruf. Yang tentunya kegiatan tahsin itu mengembalikan setiap orang untuk mendekati dan lebih mencintai lagi Al-Quran, mengkajinya dan mempraktekkannya dalam bacaan yang benar. Kegiatan workshop ke Al-Wasliyahan ini hendaknya jangan sekali saja dilakukan, tapi kesinambungan karena ada paham dan pemahaman yang harus diterima terus-menerus, sehingga Al-Wasliyah itu memang betul-betul berkembang dan dapat diterapkan. Terkait dengan tahsin itu kegiatan yang tidak boleh hanya dilakukan sekali saja, tapi harus juga dilakukan berkesinambungan, kalau perlu dijadwalkan. Kalau boleh saran, kegiatan tahsin itu dilakukan tidak dengan kelompok yang besar, tapi kelompok kecil, seperti 10 orang atau 20 orang, sehingga bisa lebih fokus. Ketika dilakukan kegiatan tahsin ini, maka pembelajaran akan semakin matang di dalam diri dalam membaca Quran itu. Dan pastinya setiap huruf yang nantinya kita baca itu benar, dan faedah serta amal ibadahnya itu menjadi lebih baik bagi diri kita. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.